Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, ini cerita yang keempat, diceritakan dari Syekh Mansur bin Ammar. Syekh Mansur bin Ammar bercerita bahwasanya beliau memiliki saudara fillah, saudara seagama. Dia menceritakan, sudah lama saya tidak bertemu saudaraku fillah. Karena memang beliau dengan saudaranya ini sering bertemu dalam suatu acara-acara, kajian-kajian yang mungkin pertemuan antara para masyayikh atau para syekh, para kiai-kiai. Tetapi mungkin sudah lama kemudian tidak berjumpa. Makanya kemudian Syekh Mansur bin Ammar ini mengatakan, sudah lama saya tidak ketemu dengan saudaraku fillah. Akhirnya Syekh Mansur ini kemudian mengunjungi saudaranya. Karena mungkin rumahnya akan jauh dan tidak seperti zaman sekarang yang mungkin alat transportasi itu banyak. Berjalan untuk menemui saudaranya. Mungkin di dalam pertengahan perjalanan dia mendapati kabar bahwasanya saudaranya ini adalah sakit keras. Karena itu himmahnya, niatannya untuk menjenguknya semakin kuat. Akhirnya setibanya di depan rumah, kemudian dia mengatakan assalamualaikum. Ternyata sepi, tidak ada suara jawaban, kecuali jawaban dari seorang putri yaitu anak temannya, waalaikumsalam. Kemudian dia membukakan pintu. Ada apa engkau kemari? Kemudian Syekh Mansur ini mengatakan, aku sudah lama tidak ketemu ayahmu. Aku adalah teman akrabnya. Kemudian seorang putri ini kemudian kembali masuk dulu untuk mungkin menjumpai ayahnya, minta izin agar temannya ini diperbolehkan masuk. Setelah itu tidak lama kemudian putrinya ini kembali lagi ke Syekh Mansur. Ya, silakan masuk. Akhirnya Syekh Mansur ini masuk. Ternyata dia dapati bahwasanya temannya ini sedang terkapar di tanah. Dengan kondisi yang sangat menakutkan. Karena memang Syekh Mansur ini mendapati bahwasanya temannya itu wajahnya menghitam, kemudian matanya membiru dan mulutnya membeku. Syekh Mansur berkata kepada temannya, wahai temanku, ucapkan la ilaha illallah. Teman Syekh Mansur ini kemudian memandangi Syekh Mansur kemudian pingsan. Tidak lama kemudian dia sadar lagi. Setelah sadar, Syekh Mansur mengatakan lagi kepada temannya, ayolah temanku, ucapkan la ilaha illallah. Kemudian teman Syekh Mansur ini kemudian memandangi Syekh Mansur lagi dan pingsan lagi. Setelah siuman, setelah sadar, kemudian Syekh Mansur lagi mengatakan, temanku, ucapkan la ilaha illallah, yang untuk ketiga kalinya Syekh Mansur ini menyerukan kepada temannya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Tapi akhirnya temannya ini mengatakan kepada Syekh Mansur, wahai temanku, kalimat itu sudah terhalang bagiku. Akhirnya Syekh Mansur mulai menangis. Mengapa bisa demikian?
temannya mengatakan, dulu saya sudah pernah sakit seperti ini. Karena teman Syekh Mansur ini adalah terkenal orang yang sangat ahli ibadah. Ya, ahli ibadah, terkenal ahli ibadah, terkenal orang baik lah. Kemudian menceritakan lagi, dulu pernah saya itu sakit seperti ini. Saya itu orangnya yang kalau di luar ini sangat tekun beribadah. Bahkan saya sering berpuasa, puasa sunnah. Jadi orang menganggapku adalah orang baik. Tapi sebetulnya saya itu kalau di rumah, ketika orang sudah tidak ada, pintu saya kunci, kemudian saya minum khamr, minum arak. Dan saya melakukan maksiat-maksiat yang lainnya. Tapi orang semuanya tidak mengetahuinya. Tapi tetap orang lain menganggap saya adalah orang-orang yang baik. Karena itu saya diberi cobaan, diberi peringatan sama Allah sakit yang seperti ini. Lama saya sakit, bahkan saya tidak mendapati obat untuk sembuh. Dan saya dibawa oleh keluarga saya di tengah-tengah tanah ini, dikeluarkan di tanah ini. Kemudian saya meminta anakku, putriku untuk mengambilkan saya mushaf. Akhirnya putriku mengambilkan aku mushaf. Dan saya baca Quran itu dari awal sampai pada surat Yasin. Ketika pada bacaan surat Yasin, setelah membaca surat Yasin, saya mengangkatkan mushaf ini kepada Allah. Ya Allah, demi hak surat Yasin ini, demi hak mushafmu yang suci ini, yang mulia ini, aku memohon kepadamu ya Allah, sembuhkan aku dari penyakitku. Setelah nanti saya sembuh, saya akan bertaubat kepadamu. Saya tidak akan mengulangi lagi maksiat-maksiat ini. Saya akan berbuat baik, ibadah hanya kepadamu. Tidak lama kemudian teman Syekh Mansur bin Ammar ini kemudian sembuh dari sakitnya. Tapi ketika sembuh, sudah lama kemudian sembuh, keadaannya membaik. Akhirnya dia terpeleset lagi dalam jurang kemaksiatan lagi. Dia tetap berperilaku kalau di luar dia baik, ahli ibadah, sebutannya ahli ibadah, tetapi kalau di rumah dia suka minum khamr, minum arak. Itu dilakukan sudah lama. Akhirnya jatuh lagi sakit yang kedua kalinya. Setelah jatuh sakit kedua kalinya, sakitnya juga mungkin memarah, jadi parah. Akhirnya tidak ada obat yang dapat menyembuhkannya. Akhirnya dia lagi ingat peristiwa yang pertama kali. Akhirnya teman Syekh Mansur ini kemudian memanggil putrinya lagi, wahai putriku, ambilkan aku mushaf. Kemudian dia membaca Quran lagi, dan itu kemudian mengatakan, berdoa kepada Allah, ya Allah, demi Quranmu yang hak ini, demi Quranmu yang mulia ini, sembuhkanlah aku dari penyakitku, dan saya benar-benar berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan maksiat ini. Tidak lama kemudian teman Syekh Mansur bin Ammar ini kemudian sembuh dari sakitnya. Tapi ternyata ketika sudah sembuh lama, mungkin agak lama, kemudian dia tergoda lagi dengan setan. Akhirnya dia kembali lagi melakukan maksiat. Dengan maksiat seperti yang awal-awal dulu, yang sebelum dia sakit lagi dan setelah sakit sembuh dari sakitnya. Akhirnya penyakitnya sudah parah. Kemudian dia minta untuk dibawa keluar lagi, terkapar di tanah, dan minta kepada putrinya untuk mengambilkan mushaf lagi. Tapi naas sekali, ketika mushaf itu dibuka, dia tidak menjumpai tulisan di dalam mushaf itu. Tidak ada satu huruf pun yang ada di mushaf itu. Dia buka, semua tulisan sudah tidak ada. Akhirnya kata teman Syekh Mansur ini, saya baru sadar
kalau ini bencana untuk saya. Ketika itu penyakit saya makin parah, makin parah. Bahkan ada suara yang mengatakan dengan syairnya yang artinya, wahai orang yang durhaka, kamu sudah lupa kebaikan Allah, kamu sudah bermaksiat, tetapi Allah memberimu kesempatan untuk tobat. Kamu sudah sakit, kemudian Allah memberi kesembuhan. Ketika itu kamu diberi lagi seperti itu kesempatan lagi, tapi kamu kemudian maksiat lagi. Dan itu kemudian diulang-ulang, sungguh cilaka engkau. Saya tahu kalau itu adalah saya sudah tidak punya harapan lagi. Karena itu mulai dari saat itu, kalimat yang kau suruh aku mengucapkan itu saya sudah tidak dapat mengucapkannya lagi, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian Syekh Mansur bin Ammar ini kemudian menangis dan terus menangis. Akhirnya keluar dari rumah. Belum sampai Syekh Mansur berada di rumahnya, kabar tentang kematian temannya ini sudah terdengar beliau. Teman-teman sekalian, inilah adalah contoh cerita kalau ibadah bukan karena Allah itu tidak ada hasilnya. Tidak ada hasilnya sama sekali. Ini contoh orang yang ahli ibadah tapi bukan karena Allah. Kemudian di akhir hidupnya dia su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Ini adalah pelajaran yang berharga untuk kita. Selagi kita bisa mengatakan, selagi kita dapat mengucapkan kalimat thayyibah, mengatakan la ilaha illallah, bisa bersyukur alhamdulillah. Mari kita semuanya mengatakannya. Selagi kita masih diberi kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran, mari kita membacanya sebelum huruf-huruf itu, Al-Quran itu hilang dari pandangan kita. Cukup sekian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.